Jangan sampai menuju ke arah late game karena Alter Ego punya late game yang lebih bagus. Match pembuka kali ini. Pembuktian antara Navi, mampukah dia bisa naik ke atas atau bahkan Alter Ego mengundang Navi ke dasar klasemen. EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Nah, masalah dari Lui juga sih. Menurut gue Lui juga salah satu hero yang perlu banget clear bareng. Karena source skillnya Lui cooldown di level pertamanya. Sampai 4 pertama lah. Itu lama banget. Dan jangan lupa nih, ini Luo itu tinggal hero yang harus dibadanin. Jadi ini bakal jadi job desk yang sangat-sangat krusial buat Hanafi dan juga Kars. Ya. Biar nantinya X-Magic tetap bisa ngedamage tanpa harus ter-zoning out oleh pemain dari Alter Ego. Yes, ini dia dengan deretan emblemnya, tapi lihat di depan sana. Worship Paul berhasil mendapatkan Little Wanderer. Tapi dengan kondisi retribution yang harus terpakai dengan saat ini bahkan kalau bisa kita saksikan Dreams terkena damage cukup besar. Untungnya Hanafi itu nggak punya ejector. Kalau dia ada ejector dan Dreams dalam kondisi tersebut, Profesor Flicker pasti keluar. Paksa di force ya untuk flickernya. Tapi seperti yang tadi udah sempat kita perbincangkan di awal, kalau misalkan Suyo dan Jauhead ini masih terlalu dominan untuk early game-nya. Dan memang cukup merepotkan kayaknya, Lim. Tapi kekejar gak sih ini? Maksudnya pattern dari Suyonya nggak sampai sebrilian yang kita pikir juga. Diimbangi ya. Diimbangi. Dan kalau kita ngomongin soal setup nih di area EXP, GB bahkan yang sudah ada hadir duluan. Nino juga kayaknya nggak mau kalah, dia mau buru-buru untuk clear. Biar nanti Karsnya nggak jalan duluan. Karena kalau Kars sampai jalan duluan dan menuju ke area jungle, ini pasti bakal repot buat GB mengejar ketertinggalan level. Tapi lihat dalam kondisi seperti ini, lihat seluruh caster menuju ke Alter Ego. All caster, mampukah Navi menampar 6 caster yang sedang bertugas hari ini? Atau sebaliknya, memang kita lihat dari dominasi ke arah Alter Ego di dalam match-match terakhir. Tapi mampukah kali ini para pasukan dari tim Navi men-take over menuju ke arah Turtle. Tidak ada GB terlihat di dalam lokasi. Satu buah Turtle masih didapatkan dengan ejector ke arah belakang menuju ke arah seorang Nino. Revitalize telah dikeluarkan tapi Kars nampaknya hampir mendapatkan Dreams. Meanwhile di belakang sana, GB gagal untuk berdansa, gagal untuk bernyanyi dengan pianonya. Terlalu jauh juga sih tadi. Ritmenya putus dan nggak bisa untuk nyalain Electrifying Beast dengan maksimal. Tapi ini jadi kerugian yang udah terbaca sih jujur dari awal Suyo untuk startup pertama. Secure dengan mudah ya. Soul Saver Retribution. Ijume juga baru mendapatkan level yang keempat, jadi agak sedikit ketinggalan dari segi stepnya. Navi menang langkah di early game. Menandakan Alter Ego harus mempersiapkan diri nanti untuk 2 menit yang ke depan. Atau setidaknya bermain secara pasif ya, agar tidak ada yang namanya ganking kecil dari Navi. Karena Navi yang sekarang akan mencoba untuk mencari member dari Alter Ego. Oke, kita menyaksikan pasukan dari tim Navi kali ini mencoba untuk mendapatkan satu momen kill di atas Kars. Tapi Hijume stay by position dan lihat Terrify-nya yang berhasil menutup jalan dari seorang Kars. First blood di sound point. Hijume again berhasil mendapatkan satu momentum. Jujur yang paling bagus adalah Terrify-nya. Terrify-nya adalah stop dari Hilda tersebut ketika dia masuk ke arah rumput. Oh, diversion. Dan lihat langsung ada tour and travel KP. Pertukaran yang gak adil sama sekali. Meanwhile Nino mencoba untuk menangkap Hanafi di depan sana. Para pasukan tim Navi kali ini mencoba untuk menukar belakang. Duel Dragon yang on point. Berhasil mendapatkan satu point kill untuk Hanafi. Itu nampaknya Avatar Guardian dari Nino mau tidak mau harus dia keluarkan untuk bisa survive dari jeratan tersebut. Dan ini in and out yang bagus sih. Mereka nggak over banget untuk nabrak di bagian depan. Mereka punya jalur keluarnya mereka sendiri. Tapi juga diversion yang oke menurut gua. Mereka dapetin jungle. GB yang tumbang dan itu mahal banget. Lagi-lagi ya, Luoy dari X-Magic menciptakan momentum yang begitu indahnya, Lim. Dan untungnya masih bisa dieksekusi dengan trade yang sangat-sangat manis sekali. GB ternyata targetnya. Jadi tentu pertukaran EXP dan juga jungle bukan pertukaran yang cukup manis. Wah gak baik banget sih. Sekarang malah Worshipful nih yang harusnya bisa memaksimalkan objektif karena turtle kedua sudah mulai hadir. Ya balik lagi. Turtle kedua kalau didapatkan oleh Worshipful, ini CV makin lebih semena-mena di gold lane-nya. Kenapa? Karena dari tadi kita lihat juga dominasi dari Heist itu tertinggal atas CV. Rotasi bahkan CV sudah terlebih dahulu, udah siap untuk melakukan team fight untuk turtle keduanya. Karena mereka sadar turtle kedua ini sangat penting. Dan X-Magic, kita lihat X-Magic Tour and Travel, kalau berhasil momentum kayak tadi lagi, mungkin Alter Ego, dia harus mikir 2 kali sih untuk pegang busnya. Tapi ini bisa di mirror sih, melihat dari pergerakannya juga. Turtle kedua, ini lumayan sayang sebetulnya. Ya, mereka membuang dominasi yang mereka lakukan dengan Dewa dengan seorang Kars. Satu bawah Dwight Alter akhirnya gagal untuk satu point kill. Meanwhile, perpasukan dari tim Navi. Kali ini mereka mencoba untuk memberikan distraction dan Hijume
kali ini menuju ke arah bottom lane yang gagal untuk mendapatkan Cars. Satu buah tour and travel dari Hijume. Gagal tapi CV berhasil ditangkap oleh seorang Nino. Menuju ke arah belakang dengan ada Hatta Tata dan Sonata yang tidak bisa mendapatkan apapun. Dan Cars Kaseki menjadi 1 poin kill yang sangat mahal. Terjepit. Tapi ditukar dengan ada 2 poin kill atau tidak. Tapi 2 sandwich yang mencoba untuk dihindari oleh Hijume. Pertukarannya cuma ada 2. Jungle atau mid lane yang termakan. Dia memilih tadi ya untuk Iya. mengambil, ya mau nggak mau sih karena nggak nyampe juga kan tadi ke arah GB-nya. Tapi ada geraknya bagus banget sih dari Altrigo. React-nya ya. Mereka langsung mencari keuntungan lain dan Shiver yang dalam ancaman sekarang. Oke, CV di depan sana langsung ada Purify. Balikin. Dibalikin CV! My God! Balik ke bawah defensif tapi CV nggak bisa bertahan dengan cukup lama. Dan Cars coba melakukan covering up di ada sungai. Para pasukan dijepit. dari tim Navi. Dan ini dia, X-Magic Tour and Travel berhasil mendapatkan poin ke atas Navi. Sandwich, gameplay from Navi. Membuat para pasukan dari tim Alterigo mereka kemungkinan besar akan kehilangan 2 poin kill. GB is coming. Meanwhile ke arah belakang. Lihat permainan sangat manis. Dan Alterigo, Avatar of Guardian from Nino, berhasil menyelamatkan dirinya. Reaction yang dilakukan Washipol atas kehilangan orange buff-nya. Pertukarannya kali ini justru malah di tangan dari Navi. Wow, nggak ada korban loh tadi hitungannya. Yes. 3 member yang tersisa, bahkan CV-nya pun yang di awal di ganking nggak tumbang sama sekali. X-Magic juga enggak. Sampai sekarang keuntungan masih dipegang Navi. Masih dipegang Navi. Plus orange-nya di tangan dari Washipol. Ya ini keuntungan yang berlimpah banget buat Navi. Mereka mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan Shive sekarang yang mencoba Ngeprint. untuk Oh, si V Oh, versus digocek. everybody! Oh, surprise! Sandwich Gaming berhasil membuat para pasukan dari tim Navi. Mereka membuat Heister pojok dan hilang di tempat. A double kill from Worship Paul. Cars hanya distraction semata. Para pasukan dari tim Alterigo mereka terlalu fokus ke arah Cars. Padahal Cars itu tidak terlalu berimpact untuk kali ini. Dia hanya menjadi badan. Distraction dan bahkan dia bisa memberikan seorang CV. Sangat sakit. What a play from CV. Wow, dia tadi menghindar, dia bermain dengan jarak untuk menghindari Way of the Dragon. Dan itu works. Dreams gak bisa sama sekali tadi untuk pegang sekarang CV. dari efek stopper, Purify ready, dan targetnya selalu ke Cars. Why Cars? Aku udah bilang, Cars ini cuma distraction. Dan para pasukan Alterigo, KB lebih tepatnya kemakan akan perangkap tersebut. Ya karena jangan lupa ada diversion, ada Luoyi yang pasti akan hadir ketika Cars butuh bantuan. Dan dari tadi blind spot yang tidak dicek oleh Alter Ego benar-benar mengalami kerugian sekarang berlipat ganda dan makin lebih dalam lagi karena Navi sudah unggul secara gold 3000. Bukan hanya dari gold sih, levelnya pun terasa ya perbedaan dari GB dan juga Wosipol. Berbeda 2 level. Jauh itu. Dan jangan lupa outer turretnya udah nggak ada. Ini akan mempermudah X-Magic untuk membuka vision dengan diversion. Gua lebih ke distract sama CV-nya sih. Gua ke distract sama CV-nya. Kenapa? Kita lihat Ejector karena belakang bisa menjadi poin kill utama. Itu dia, gua ke distract sama CV-nya. Kenapa? CV dia berani untuk 1 lawan 2. Dia berani untuk maju ke depan. Dia berani yang engage ketika dia tahu depannya itu ada Dreams. Dia nggak takut, Profesor. Atau jangan-jangan dia nggak takut karena di belakangnya bakal ada Luoyi juga kebetulan. Informasi yang didapatkan dari Loi, oke gas. Kalau misalnya X-Magic bisa cover dengan sangat cepat. Apalagi kalau ngelihat tadi pergerakannya juga dia hindari Wolf Dragon sih. Dia mainin jarak, dia nggak punya Purify tadi ketika dia maju 1 lawan 2. Iya makanya, dia mainin jarak, dia gimana caranya chrono dash-nya itu. Dan lihat, CV lagi dan lagi. Nino masuk lebih dalam dengan ada Sawan Force, damage nggak bisa dibendung. Menuju ke arah James, dan bahkan poin kill bisa dapat oleh CV, The Way of Dragon. Pertukaran menuju ke arah Solah Hanafi, pada partner dan Kepe. Lihat, backline sandwich. Permainan kali ini dibalikkan kembali kanan. Meanwhile, Kepe menuju ke arah seorang Cars kembali. Kepe, ada Worship Paul. Dia masih mengincar ke arah Kepe. Dan lihat Cars, para pasukan dari tim Navi. Kali ini mereka mencoba untuk kehilangan 1 poin kill dan Tata, Deson Nata bersama dengan Rhapsody berhasil menutup ke arah Washipol. GB, dia harus reset sih. Dia harus reset. Targetnya tadi ada Washipol, dia menuju ke arah Cars. Tapi ya kalau gue ngelihat dari guntingannya GB itu udah perfect banget. Perfect, sih. Dia sandwichnya udah bagus. datang dari belakang, 2 kill yang didapatkan. Itu satunya karena CV loh. Oke, meanwhile di depan sana kita lihat Diversion, Ejector di diversion. depan sana dan bahkan ada Retribution para pasukan dari tim Navi. Kali ini gagal untuk melakukan takeover. Tidak ada lagi damage yang bisa dikeluarkan oleh CV untuk di depan sana. Dan Retribution cuma dipegang oleh tim Alterigo. Chance-nya cukup besar. Dan balik lagi GB.
Kalau dia masih menargetkan ke arah Kars, mungkin tadi dia udah menang dengan sandwich gameplaynya. That's why tersisa Woshipol dan Kars. Jadi karena Kars targetnya miss target nggak masalah. Tapi kalau masih full team, masih full member dari Navi dan juga Alter Ego. Dan bisa ada chance namanya comeback di situ. Cuma 3.000 gold nih, Be. Tarikannya dari Alter Ego sih dahsyat ya. Satu momen loh, 3.000 gold dari Navi hilang. Shutdown ya, shutdown dari Shive. First Lord. Plus Lord juga sebagai bonusnya pertukarannya hanya dengan Nino. Dan ngebuka ruang buat Heist sih. Karena sekarang Heistnya jadi lebih berani untuk melakukan setup. Karena dia juga udah ada Sky Pierce. Si Halberd sesaat lagi akan dia miliki karena dia udah punya Legend Sword. Dan Regular Spear harusnya sesaat lagi akan selesai. Nino juga udah selesai dengan adanya Radiant Armor. Jadi dia bakal lebih pede nih untuk ngebadani Shive. Oke, lihat di arah top lane, perpasukan dari tim Navi mencoba untuk melakukan defensif terhadap turret yang dia miliki. Tapi Nino, dia tahu, dia cuma nge-distract aja. Karena tipnya sesungguhnya ada di arah jungle para pasukan dari tim Navi. Oh, ada Version ke belakang. Oh my god, di sana para pasukan dari tim Navi udah standby on position. Hijube! Hijube! Lihat, dia malah mengarah menuju ke arah push yang dia tidak ada informasi kalau di sana ada para pasukan dari tim Navi. Lihat X, Magic, dan kawan-kawan. Ketika dia fokus defense di depan, Woshipol hampir ter-take down oleh seorang KB. Dan KB sadar, dia udah gak bisa bermain dari depan. Dia akan bermain dengan ada sandwich gaming. Tapi lihat Kars, one by one situation dengan KB. Udah mulai sakit, tapi jangan lupakan itu perangkap. Itu perangkap, jangan mereka pernah lupakan kalau Kars itu bukan perangkap. Kars ini perangkap, Profesor. Pasti sih, ada diversion. Dan tarikan goldnya bener-bener udah langsung swing ke Alter Ego nih sekarang. Oke, lihat di depan sana, Ejector! Menuju ke arah sosok seorang Nino, udah dipakan begitu saja, instant kill! Surprise! Nino sekalipun, Avatar of Guardian gak bisa keluar sama sekali. True damage magical yang tidak bisa dibendung membuat para pasukan dari tim Navi. Kalian mendapatkan keuntungan dan lihat KB. Where are you going, KB? Nowhere to run. Asli ini Alter Ego punya masalah sama diversion sih. Mereka nggak aware banget sama rumput manapun yang dari tadi dituju oleh X-Magic. Entah dari X-Magic yang memang sudah sangat-sangat hafal dengan pergerakan Alter Ego, atau Alter Ego-nya nggak aware, Be. Alter Ego nggak concern sama push. Seperti yang sudah kita sempat sampaikan, mereka harus concern terhadap push. Scanning makronya bagus ya dari X-Magic ya. Dia tahu gitu loh, dimana blind spot yang dari tadi Alter Ego bener-bener nggak duga. Dan selalu mengincar lini belakang, karena outer turret dari awal Alter Ego tuh sudah dihancurkan dengan cepat. Sehingga sekarang Navi memiliki keuntungan setup ke arah Lord terlebih dahulu. Dan gak cuma itu, ingat, Navi tuh bisa melakukan flank tiba-tiba dengan menggunakan diversion. Jadi tidak ada yang namanya far lane atau lane jauh yang aman dari Navi. Karena sekarang goldnya ditarik kembali, 1.200 gold walaupun mungkin tidak begitu jauh. Tapi untuk Shive sendirian ini udah punya damage yang lumayan tinggi. West mereka menuju ke arah Kars, kembali lagi menjadi target utama mereka. Dan bakal lihat Kars yang banget selamat! Flickernya cukup banyak terbuat dan bahkan dijepit sandwich gaming para pasukan dari tim Navi berhasil mendapatkan high shutdown. Padahal yang tercari dan mereka lihat berhasil mendapatkan CV. Damage yang cukup besar diberikan oleh seorang KB. KB targetnya menuju ke belakang X-Magic. Double kill. Dibalaskan kembali dan Woshipol. Mereka punya kuasa atas Lord yang mereka miliki dan KB membuktikan kalau permainan targeting dia kali ini udah mulai langsung improve di dalam in-game. Switch yang sangat cepat. Ya pertukaran antar Heist dan juga IV tadi berat untuk Navi. Karena masih ada GB yang memang bisa ngedamage juga. Lord langsung dieksekusi. Oke. Kars sudah mulai menunjukkan batang hidung di depan sana dari seorang KB. Tapi nampaknya KB tetap tidak akan peduli, dia akan tetap tenang di depan sana dengan ada Foreign Retribution. Woshipol terhambat oleh seorang Nino. Kars menjadi kombat pertama. Dan ingat, ketika Kars tumbang, gak ada distraction di depan sana. Iya, terlalu overcommit sih gue melihatnya, kayak mereka coba untuk eksekusi tadi, untuk steal dari Lord-nya. Tapi chance mereka kecil karena Woshipol masih jauh. Balik lagi ke job desk nggak sih, Lim? Udah 2 kali Woshipol telat jalan ketika ada objektif. Yang pertama adalah ketika ada turtle yang kedua, dan yang kedua adalah di Lord barusan. Lord yang kedua juga. Sehingga membuat swing gold dari Alter Ego jauh lebih ekstrim sekarang, Lim. 2000. Comeback-nya ini 5.000 loh kalau boleh di total. Makanya gue berpikir tadi kalau memang Woshipolnya hadir ya, itu bisa jadi kesempatan loh. Setuju. Ya kita tahu lah dari Suyo sendiri kan, Soul Saver Retribution lawan Joy, yang harusnya memang Soul Saver akan lebih nyaman lah untuk ngelasin. Lebih mudah juga ya, kalkulasinya udah tinggal di angka 3.000 atau 3.500. Soul Saver Retribution masih dapat. Gue suka banget sih permainan dari CV yang berani seperti ini. Ini gold laner berani yang benar-benar dia bermain dengan strategic plan dia adalah point kill.
Targetingnya bagus dia. Dia percaya sih sama timnya, Ji. Jadi kayak dia nge-bait di depan pun dia yakin ada diversion nanti yang akan nge-backup. Dan dia juga jago mainin range-nya sih, itu yang gue rasa. Oke, lihat di arah top lane terpaksa dari tim Navi, mereka harus mempertahankan best turret mereka. Nino, distraction semata, Lord sudah mulai masuk, terpaksa dari tim Navi. Kali ini mereka akan coba mundur ke arah belakang. Dari GB masih belum terlihat di dalam map. Nino dan juga kawan-kawan tidak mau terlalu terburu-buru untuk menuju ke dalam turret best yang dimiliki dari tim Navi. Mereka pengen coba untuk menyisir di dua lane. Karena akan ada staking terhadap super minion di arah bottom lane. Berpuas dengan satu best turret nih yang baru hancur sampai saat ini. Tapi karena masih ada super minion, dicoba Dan lagi. lihat tidak masalah Drips. Tidak mau terlalu terburu-buru. Fokus ke belakang. Poki Davis dilihat. Tapi lihat Nino. Meneruskan ini gagal. Poki Davis yang seharusnya ditahan dari tim Alter Ego malah sebaliknya. Nino langsung tenggelam kali ini. Bahkan kelihatan banget sih memang dengan defensifnya. Sebetulnya kalau ngomongin high ground nggak terlalu kuat juga dari Navi. Tapi seenggaknya mereka punya duality yang bisa untuk nahan. Oh Hijume, hampir saja bisa termakan kali itu posisinya. Dan untung aja informasi yang didapatkan oleh Hijume adalah tidak adanya X-Magic Tour and Travel dalam waktu dekat. Untungnya juga nggak terlalu komit ya tadi dari Alter Ego. Mereka langsung bisa engage semuanya. Nino tumbang, ya udah mereka sabar terlebih dahulu. Ini yang mungkin aku perlu note sekali dari Alter Ego ya. Ketika ada satu member mereka yang tumbang ya mereka harusnya reset dulu gitu loh. Jangan terlalu dalam melakukan sebuah pressure atau invade. Karena Profesor, kalau satu member dari Alter Ego ini harus ditahan dulu. Karena kita sadar Alter Ego ini mereka power dengan team fight-nya. Oh ya, Jadi kalau kekurangan satu aja membernya itu akan membuat team fight mereka pincang. mereka solid sekali ya. Untuk tetap menunggu bagaimana salah satu member mereka untuk kembali lagi ke Land of Dawn. Dan Kars menerima banyak sekali Wishing Lantern yang diberikan dari GB. Dan aku tuh berhati-hati buat Kars. Jujur gue tadi ngeliat Ae nge-push udah takut pasifnya nyala aja sih jujurnya. Iya makanya. Dipaksa ya. Dipaksa. Cuman ya mereka sekarang udah punya remnya sih. Mereka udah tahu batasnya. Mungkin dampak dari coach juga. Tapi lihat Drips, stay by. Lihat, mata di arah Drips, dia akan team fight menuju ke arah Lord yang selanjutnya. Dan kali ini, pertanyaannya, mereka akan komit atau makan menuju ke arah team fight? Ada vision yang dibuka kali ini Kars menjadi mata dari Navi. Tapi ini diversion play Oke. kelihatan. Oh, terlihat dan Drips memberikan informasi dari arah pelaksana Ejector kali ini terpisah menjadi belah dua. Permasukan dari tim Navi terpecah dan Nino fokus ke arah X-Magic. Nino. KB is coming! KB! Dia gak peduli apapun terjadi karena X-Magic target utama mereka membuat permasukan dari tim Navi gak punya physical damage. Dan si pun gak bisa masuk lebih dalam lagi karena wow! Termakan dengan instan. Lihat, pasukan dari tim Navi terbelah dua. Kali ini para pasukan dari tim Alter Ego bebas untuk bisa mendapatkan Lord yang mereka inginkan. Ketika Nino flanking, dia berada di depan sana. GB dengan sigap melakukan cover. Target mereka utamanya adalah X-Magic. Dan ketika X-Magic kelar, tenggelam depan sana dengan flicker yang sudah keluar Profesor. Lihat, gak ada power dobrak dari Navi. Perfect team fight dari Alter Ego ya. Dan bahkan Lordnya ditahan terlebih dahulu untuk Evolve. Pas banget menit 18. Keuntungan yang berlipat ganda nih Lim untuk sekarang. Lord free ya, gak ada kontes sama sekali. Ya memang sebenarnya Navi yang ngebuka dengan diversionnya. Tapi karena visionnya udah diterima hanya ada Dreams. Pilihan yang berat sih, kalau seandainya mereka makan Dreams pun tadi, itu gak bakal bisa. Dreamsnya akan tetap selamat. Iya. Jadi mereka akan coba kabur dan X-Magic ini memang target terempuk sampai saat ini. Belum ada Winter bahkan. Iya. Dan kalaupun mereka batalkan diversionnya tadi, mereka dari top lane dan abis show. Ya. Jadi lama banget untuk menuju ke area dari Lord dan itu bakal jadi Lord yang gratis untuk Alter Ego walaupun nggak evolve ya. Ya, walaupun tadi Dreamsnya bisa cabut seperti kata yang diberitahukan oleh Lim, kabur. Tapi menurut gua makan Dreams gak ada masalah dan dia keluar spell flickernya tuh gak masalah juga Lim. Dibandingkan harus seperti tadi. Mungkin kayaknya pertimbangannya kurang jadi rata Ji maksud gue. Tumbang Iya. belum pasti, tapi 100 damage mereka habis dan GB-nya akan menari-nari. GB-nya udah pasti menarik karena kita lihat Nino-nya. Dia komit banget ke X-Magic. Dia jalan kaki di depan situ loh. Dia benar-benar Zoning banget. dia benar-benar zoningnya nempel tembok, gak peduli gimana caranya X-Magic gak bisa gerak. Tapi lihat dengan adanya konsil diberikan, drift ke belakang, target utama menuju ke arah sosok terjawab tanah apa terkekian. Zoning out diberikan, Immortality di sana masih bisa bertahan tapi nampaknya satu point kill dari Hanafi. Tidak bisa memberikan ejector lagi. Berpasukan dari tim Navi, mereka bebas di depan belakang X-Magic. Kali ini hampir tumbang dengan dari GB. Fokus ke arah base turret dengan adanya Hais. Dapat satu point kill dan ini bencana. Navi hampir saja kali ini mereka termakan. Hais masih dengan Immortalnya melakukan distraction bersama dengan X-Magic. Fokus ke arah base turret dan Alter Ego menunjukkan taringnya. Sisi lain Alter Ego yang tajam
barbar dan mengganas. Akhirnya muncul kembali ke lane of down. Zoning out yang dilakukan oleh Nino membuat X-Magic tidak berkutik sama sekali. Dan itulah yang memang ditunggu-tunggu Alter Ego yang sekarang sudah punya rem. Finishing touch yang akhirnya indah dari Alter Ego. Awalnya kita kira ada sebuah keblunderan yang terjadi tapi mereka disengage. Ya. Mereka keluar dari zona map river.